Namun lebih baik Anda diam dan Anda tinggalkan aja ketika lagi ngomong sesuatu yang negatif. Ketika asumsi Anda ini segala sesuatu itu adalah hal yang baik, dan saya nggak membuka kelas dan saya tidak melayani diskusi secara personal ya. Cara ampuh menarik uang. Ada cara yang ampuh yang kita sendiri adalah orang yang sakti, bisa mewujudkan semua itu. Namun kalau kita mau memulainya, kalau kita mau menjalankannya, tapi kalau kita nggak mau ya nggak apa-apa, silakan aja, tetap pada tujuan dan pendirian Anda. Namun di sini saya pengen diskusi sama teman-teman dan membagikan sebuah metode biar teman-teman juga bisa menjadi orang yang dapat merubah hidupnya ya, yang mungkin punya impian atau tujuan hidup yang lebih baik ya. Silakan Anda bisa belajar di channel ini dan Anda bisa ikuti setiap videonya. Dan kita mulai di poin pertama, asumsi. Untuk kita memiliki cara yang ampuh untuk menarik uang, kita melakukannya dengan asumsi. Asumsinya bagaimana? Ya, kita berasumsi bahwa uang itu mudah datang kepada kita. Uang itu adalah sesuatu yang baik. Uang itu membawa kebahagiaan dan uang itu adalah hal yang bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Contohnya, misalkan Anda berjualan nih, ya Anda beranggapan kalau uang itu mudah, ya maka jualan Anda akan laris, jualan Anda akan semakin meningkat. Kalau Anda bekerja, uang Anda akan selalu bertambah, entah dari bonus, entah nanti dari hasil prestasi kerja Anda, atau dari sisi ya side job Anda juga bisa. Dan di situ Anda bisa menerapkannya ya. Anda berasumsi bahwa uang itu bagaimana. Kalau uang itu baik, ya nanti hasilnya uang baik juga akan datang kepada Anda dengan mudahnya, dengan menyenangkan, dengan hal yang tak terduga, yang nggak disangka-sangka, yang sumbernya dari sisi manapun ya, mau dari segala penjuru arah datang, yang tanpa Anda sangka-sangka tiba-tiba datang nawarin Anda project misalkan, atau menawari Anda, mau nggak nih ada pesanan nih sekian. Mungkin bagi Anda yang bekerja, lu kan bisa desain grafis nih, ada nih yang pengen dibuatin logo, dia mau bayar sekian karena mau dipakai untuk pabriknya, lu mau nggak? Itu adalah karena asumsi kita sudah positif, asumsi kita udah baik kepada uang, maka uang datang dari segala penjuru dan penuh dengan kejutan yang tadinya mungkin tidak kita pikirkan, yang tadinya mungkin kita nggak sangka-sangka, tiba-tiba nongol nih orang yang nyari kita dan ngasih peluang. Ini bukan sesuatu yang mustahil ya, ini adalah sesuatu yang penuh dengan kemungkinan juga, dan ini adalah sesuatu yang bisa Anda tanamkan pada pikiran bawah sadar Anda. Ketika asumsi Anda ini segala sesuatu itu adalah hal yang baik dan bisa membawa Anda kepada kehidupan yang jauh lebih oke, maka alam semesta akan mempertemukan Anda dengan peluang-peluang yang memang itu akan menjadikan hidup Anda jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang lagi. Namun itu ketika Anda asumsinya buruk soal uang, maka Anda akan dijauhkan karena dianggapnya apa? Oh, orang ini nggak percaya nih dengan uang, dia takut nih karena biar nggak dalam bahaya, mending gue jauhin aja peluang dan uang untuk dia. Karena dia udah ketakutan dulu, dia udah nggak mau dulu, dan nanti kalau dia punya uang kan nanti jangan-jangan membuat hidupnya lebih terancam. Nah, makanya apa? Asumsi positif soal uang kita harus tanamkan. Asumsi kita mau bagaimana, kita mau seperti apa ya, kita tanamkan bahwa semuanya itu sudah kita miliki dan semuanya itu udah kita dapatkan, dan kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang memang kita inginkan. Itu adalah metode yang sangat luar biasa ya. Ini ampuh banget. Ketika asumsi ini, ya Anda mungkin pernah dengar ya, law of assumption. Meski di sini kita membahas juga law of attraction. Sebenarnya dua hal ini adalah sesuatu yang berkaitan dan kita akan bahas di lain waktu ya. Nanti mungkin di bulan depan atau di bulan apa, nanti kita akan bahas secara mendalam, atau kita bisa ketika live nanti bisa diskusi bareng ya. Pengen sih sebenarnya live biar kita bisa berinteraksi. Kalau ada yang setuju nanti ada sesi live, silahkan tuliskan di kolom komentar saya setuju ya. Dan kita lanjut di poin kedua, buang penghalang. Nah, penghalang ini bisa dari pikiran kita, bisa dari orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan bahas dulu bagaimana kita membuang penghalang yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah circle kita, mungkin teman-teman kita yang bagaimana dulu ya. Karena setiap interaksi kita dengan orang lain akan membawa kita ke masa depan yang itu membuat kehidupan kita yang sebenarnya. Ingat ya, 7 dari 10 teman Anda itulah yang akan menentukan masa depan Anda. Kalau di sekitar Anda adalah orang-orang yang positif, maka kehidupan Anda akan positif. Namun ketika teman-teman Anda atau
circle Anda adalah kebanyakan orang-orang negatif, maka Anda akan menjadi orang dengan kehidupan yang negatif. Ini berlaku untuk siapapun ya, nggak peduli Anda ini tinggal di mana, nggak peduli jenis kelamin Anda apa, ini akan terus berlaku. Hindari orang-orang yang mungkin di lingkungan Anda atau pergaulan Anda yang itu selalu pesimis, selalu memandang negatif, dan selalu menghambat ketika ada orang lain yang punya pemikiran atau punya visi ke depan pengen seperti apa, tinggalkan aja. Bagi saya nggak ada masalah saya kehilangan teman. Kadang misalkan udah berteman lama nih puluhan tahun, tapi kalau ternyata kok begini orangnya, kok orangnya terlalu sombong atau apa, saya pasti tinggalkan dan saya pasti akan jauhi ya. Saya lebih baik punya sedikit teman tapi berkualitas. Saya nggak butuh kuantitas teman banyak-banyak di mana aja ada, tapi saya cuman pengen teman saya adalah orang-orang yang bisa membawa saya bertumbuh. Lalu selanjutnya, mungkin ada di sekitar Anda orang yang selalu menyangkal nih ketika Anda bercerita tentang impian Anda. Mungkin pasangan Anda, mungkin keluarga Anda, saudara Anda. Kalau seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Kan nggak mungkin dong kita tinggalkan. Karena apa? Itu ada hubungan, ada ikatan darah mungkin ya, atau ikatan keluarga. Itu caranya adalah Anda jangan pernah bercerita tentang impian Anda kepada mereka. Dan ketika mereka mulai ngomongnya ngelantur, mungkin bergosip, mungkin ngomong yang negatif, Anda bisa jauhi, dan kalau mungkin Anda mau tegur, bisa jadi itu nanti akan menjadi sebuah masalah. Namun lebih baik Anda diam dan Anda tinggalkan aja ketika lagi ngomong sesuatu yang negatif, karena secara nggak langsung Anda juga sudah memprogram diri Anda sendiri, dan nanti Anda yang akan merasakan hasilnya sendiri. Itu jauh lebih gawat kan. Jadi Anda harus benar-benar menjaga diri Anda dari lingkungan Anda ya, karena lingkungan ini kita bisa menciptakannya, mau yang positif mau yang negatif, kita bisa menciptakannya sendiri. Contoh nih, kita adalah sebuah komunitas di channel ini ya. Nah, dari situ apa ya, kita adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama, ada yang pengen belajar, ada yang berbagi ilmu, saling menyerap, kita bisa saling diskusi. Dan mungkin video itu yang saya bikin adalah sebuah topik ya, yang bisa kita bahas bareng ya. Sebenarnya kalau bisa interaksi langsung tuh enak banget ya. Contoh Anda nulis di komentar, saya balas ya. Saya kadang membalasnya agak telat, tapi saya pasti membalasnya dan saya memberikan arahan. Misalkan Anda bertanya atau Anda mengalami ya mungkin kok kurang begini. Nah, bisa diskusikan lewat kolom komentar. Tapi ya diingat ya, saya nggak membuka kelas dan saya tidak melayani diskusi secara personal ya. Bukan karena apa-apa, nanti justru itu akan mengganggu saya juga. Bukan saya menganggap teman-teman ini rendah atau saya merendahkan, bukan, tapi ya memang karena aktivitas saya banyak. Nanti misalkan nih Anda menghubungi saya dan saya nggak respon, mungkin Anda berkata saya sombong, saya ini nggak mau respon dan saya nggak mau diskusi. Nah, bukan seperti itu, karena saya juga punya kesibukan juga ya. Kita lanjut di poin ketiga, syukur dengan magnet uang. Syukur dengan magnet uang nih gimana? Ya, Anda bersyukur bahwa Anda adalah orang yang bisa mendatangkan uang dengan mudahnya, dengan cepatnya. Entah dari mana itu sumbernya, jangan pedulikan. Yang penting Anda fokus aja dengan rasa syukur dan diri Anda yang merupakan magnet uang. Kita adalah magnet uang dan kita magnet apapun sebenarnya. Karena apa? Kita memiliki perasaan dan perasaan ini memancarkan energi itu yang sangat luar biasa banget dan bisa menarik segala sesuatu untuk datang dan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan siapapun itu. Anda bisa menggunakannya bahwa Anda itu adalah orang yang sangat luar biasa dan Anda adalah magnet uang. Pertegas juga, bagaimanapun bentuk dan rupanya, Anda siap menerima dengan sukacita. Ketika nanti misalkan Anda dikasih duit nih 30 juta dan itu uangnya ribuan semua, Anda tetap menerimanya. Karena apa? Anda adalah magnet uang yang siap menerima dengan sukacita berbagai bentuk dan rupanya. Terus Anda nanti dikasih 30 juta lagi dengan bentuk nominal yang berbeda, ya terima aja. Mau itu nanti masuk ke rekening Anda, mau itu nanti dikasih secara tunai atau dalam bentuk lain, mungkin logam mulia, mungkin berbentuk saham perusahaan, atau ya berbentuk mata uang digital, atau masuk ke e-wallet Anda, ya terima aja karena berbagai bentuk dan rupanya yang jelas itu bisa diwujudkan menjadi nilai uang yang bisa Anda nikmati dan Anda gunakan. Sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku
dengan cinta dan pesanmu, tentang cara menarik semesta. Dengan hati dan pikiran terbuka, kau ajarkan hukum tarikan.